Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan. Ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sudah belajar di minggu lalu bahwa banyak faktor yang bisa membuat kita stres. Tagihan datang terus, HP bunyi terus, ada deadline, ada kerjaan. Mungkin teman atau pasangan bikin kita stres. Anak atau keluarga kita mungkin bikin perasaan kita lelah atau menguras energi kita. Padahal besok kita harus kembali bekerja atau ke kantor. Kita udah belajar bahwa biasanya stres bukan karena apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang tertumpuk di dalam. Hati-hati dengan hal-hal yang kita tidak selesaikan, hal-hal yang kita simpan, pendem atau dendam. Nah, kenapa numpuk? Karena cara kita mengatasi stres itu salah. Kita suka coba atasi stres dengan kenikmatan atau kebahagiaan sementara. Kita harus sadar bahwa hanya sukacita penuh yang dari Tuhan itu akan membuat sukacitamu penuh. Itu yang akan membuat hidup tidak stres. Tidak ada hal lain yang mampu mengisi satu kekosongan yang hanya Tuhan yang bisa isi. Lawan stres dengan cara miliki sukacita penuh. Hanya sukacita yang dari Tuhan yang akan membuat sukacitamu penuh. Oke, setelah mendengar khotbah ini, saudara bisa klik link di bawah ini bagi yang belum mendengar khotbah sukacita penuh, khotbah seri sebelumnya. Tema khotbah kita kali ini adalah atasi stres dengan seni belaga budak pada tempatnya. Mari kita baca firman Tuhan di Filipi 1 ayat 18-19. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Rasul Paulus bersukacita dan tetap bersukacita walau keadaan nggak baik. Tetapi tidak mengapa, nggak apa-apa. Orang popo, daijobu desu ne, kincana, mekuansi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun satu gereja Tuhan yang Rasul Paulus bantu dirikan, tetapi pada saat itu ada perpecahan, ada ketidaksatuan, ada konflik, ada saling merebut jabatan, tidak sempurna. Tapi Rasul Paulus lihat sisi baiknya. Seakan belaga budak dengan kenyataan yang gak bagus, itu gak masalah. Malahan Rasul Paulus memilih untuk bersukacita, bahkan akan tetap bersukacita. Ini respon orang yang sering dalam keluar masuk penjara, sedang dalam penjara, kadang tahanan dalam, kadang tahanan rumah, kadang disiksa. Tetapi semua hal baik yang coba dilakukan, kenyataannya jemaat yang dibangun berantakan, tidak dewasa, tidak baik, ribut. Kita mesti belajar untuk merespon, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi cari dan lihat sisi baik dari segala sesuatu. It is okay, it doesn't matter. Look for the good in every situation. Walau situasimu nggak sempurna, nggak baik pada saat ini, nggak apa-apa. Keadaan pasti akan membaik. Lihat hal-hal baik yang ada. Lihat sisi baik. Mungkin pasanganmu nggak sempurna, tetapi kita pun nggak sempurna. Mungkin temanmu nggak sempurna, tetapi kita pun seringkali nggak sempurna dan mengecewakan. Mungkin keadaanmu nggak sempurna, tetapi justru dalam ketidaksempurnaan kita jadi lebih sadar bahwa kita butuh Tuhan yang mampukan. Kita butuh Tuhan yang sempurnakan. Mungkin pekerjaanmu, bisnismu dalam keadaan tidak baik, tapi kita bisa ingat kebaikan Tuhan selama ini. Sudah begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita, di mana kita bisa sampai titik di sini, di mana kita punya pekerjaan, bisa punya bisnis. Mari fokus, lompat, raih ke titik baik berikutnya. Kita mesti belajar untuk merespon nggak apa-apa dan lihat sisi baik di tengah kekacauan. It is okay, it doesn't matter. Look for the good in every situation. Harus belajar respon, nggak apa-apa, nggak ada masalah.
lalu cari dan lihat sisi baiknya dari segala sesuatu. Karena kita bisa tambah stres kalau kita nggak mampu cari sisi baiknya dari segala keadaan. Filipi 1 ayat 18-19, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yes, kita harus belajar melihat dari sisi baiknya. Lalu berikutnya, responi dengan aku bersuka cita dan akan tetap bersuka cita. Yes, be happy and will stay joyful. Rasul Paulus walau alami begitu banyak keadaan gak enak, disiksa, di penjara, bahkan ketika dia lihat gereja-gereja yang dia bantu dirikan ternyata keadaannya kacau, bikin stres, melemahkan semangat, merasa gak dihargai, merasa gagal. Tetapi responnya, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi saudara, apapun yang kita alami sekarang, kita bisa berkatakan kepada setiap kekecewaan kita, kepada setiap masalah kita, bahwa tentang hal itu aku memilih bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Ayo, saya ajak kita ucapkan hal ini bersama-sama. Kalau misalnya kita teringat hal-hal yang bikin kita kesal, stres, melelahkan, ayo bersama kita katakan 3, 4. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Yes, amin. Kita harus latih, karena perkataan aku akan tetap bersuka cita itu bicara bahwa kita mengejar sesuatu, memastikan sesuatu, bahwa apapun boleh terjadi, tetapi aku akan mengkondisikan hatiku, pikiranku, diriku untuk tetap bersuka cita, tetap tidak berkurang semangatnya, tidak mengendur, ada rasa tinggal tenang, percayanya sama Tuhan. Yes, aku akan tetap bersuka cita no matter what. Mungkin di sekeliling kita mengajarkan untuk mengubah keadaan kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Misalnya pasangannya bikin stres, ganti pasangannya. Misalnya temennya kita bikin stres, nggak usah temenan, ganti temen. Kerjaannya bikin stres, oh ya udah, resign, ganti pekerjaan. Bisnisnya bikin stres, ganti bisnis. Tetapi sebetulnya kita lihat, firman Tuhan berkata bahwa kita bisa bertumbuh ketika melalui setiap tantangan, setiap stres. Kita bisa menumbuhkan buah-buah roh, buah sukacita. Kita beri air, beri pupuk dan tanami di dalam Kristus. Ketika kita mempunyai buah roh sukacita, maka bukan hanya kita akan merasa lebih baik, tetapi kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih penuh sukacita. Tuhan mau setiap kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan bertumbuh melalui setiap tantangan kita. Jangan ikuti budaya masyarakat yang mencoba meyakinkan kita untuk lari dari masalah kita, padahal itu akan memperparah keadaan di ujungnya. Kita bisa memilih untuk bersuka cita seperti dalam kitab Filipi. Kita mendapati bahwa Rasul Paulus ada dalam penjara, tetapi berulang kali dia berkata, aku bersuka cita dan akan tetap bersuka cita. Dalam keadaan yang seharusnya bikin stres, di dalam penjara, tetapi dia mengucapkan sukacita atas masalahnya. Being in jail is not naturally stressful. It does not automatically carry stress with it. It is what we think about it being in jail. Kita belajar dari keadaan Rasul Paulus ketika di penjara, bahwa fakta keadaan di dalam penjara tidak memastikan bahwa hal itu membuat dia menjadi stres. Kenyataan keadaan itu tidak secara otomatis membawa stres di dalamnya, tetapi apa yang kita pikirkan mengenai keadaan terpuruk di dalam satu penjara lah yang membuat kita stres. Bukan keadaan kita yang seringkali bikin kita stres, tetapi pikiran kita sendiri yang sedang memikirkan betapa terpuruknya keadaan kita, betapa beratnya masalah yang kita hadapi. Itulah yang membuat kita jadi stres. Our circumstances are not naturally stressful. It's our thoughts about a circumstance that make it stressful. Keadaan-keadaan kita tidak secara otomatis membuat kita jadi stres, tetapi pikiran-pikiran kita mengenai keadaan yang tidak baik itulah yang seringkali membuat kita jadi stres.
Dalam kitab Filipi, Rasul Paulus menggunakan kata-kata joy, rejoicing atau bersukacita kira-kira sebanyak 16 kali dalam satu kitab yang singkat, yang cuma 4 pasal saja. Dia mengulang-ulang kata sukacita atas keadaannya. Dia mengulang-ulang satu pemikiran yang dia imani terjadi atas hidupnya. He is repeating the thoughts he wants to believe. Dalam menghadapi stres, dalam hidup sehari-hari, kira-kira pikiran seperti apa yang kita mau ulang-ulang pikirkan? Dalam firman Tuhan, kita diperdengarkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia mempedulikan kita. Dan satu hari semua penderitaan kita akan digantikan dengan sukacita. Nah, kalau kita repeat, kita mengulang-ulang satu kebenaran firman Tuhan seperti ini di dalam pemikiran kita, maka kita akan semakin teguh percaya dan kita akan lebih dimampukan tidak terbiasa memikirkan hal-hal yang bikin stres, tetapi memikirkan satu kebenaran. Poin terakhir, kita belajar bahwa Rasul Paulus seakan meresponi keadaan kenyataan tidak baik dengan belaga budak pada tempatnya. Mari kita baca firman Tuhan 1 Samuel 10 ayat 24 dan 27. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Ayat 27, tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saul diangkat jadi raja, tetapi ada orang yang dikatakan Dursila, yang artinya orang-orang yang sifatnya jelek, yang berkelakuan buruk, orang-orang yang terbiasa lidahnya dan jempolnya pas balas chat kayak pedang, nusuk tajam, resek. Orang-orang ini bilang, masa sih orang model begini dipilih jadi pemimpin kita? Masa dia bisa menyelamatkan kita? Lalu orang yang sifat dan kelakuannya buruk ini menghina Raja Saul dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Raja Saul pura-pura tuli, atau bahasa kamennya, bahasa sehari-harinya, atasi stres dengan belaga budak pada tempatnya. Yes, belaga budak. Jangan dengarkan orang-orang yang omongannya jelek, kasar, jahat. Orang Dursila dalam bahasa aslinya Belial, worthlessness, orang yang gak ada artinya. Ungodliness, orang-orang yang gak kudus, tipe orang-orang yang gak serius bertumbuh dalam Tuhan. Wicked, orang jahat. Destruction scoundrels, preman perkataan yang menghancurkan hati dan perasaan. Jangan dengarkan mereka. Raja Saul pura-pura tuli, karena pendapat mereka tidak akan berarti. Belial, worthlessness, orang yang gak ada artinya. Dengarkan pendapat Tuhan terhadap dirimu. Di firman Tuhan, di khotbah, di pembahasan firman Tuhan, di Zoom meeting ada pria sejati 3M dan wanita bijak MWM setiap Kamis malam. Ada satu cerita, ada seorang wanita menelpon seorang pendeta dalam sebuah siaran radio. Pendeta itu adalah seorang pria yang bijaksana. Suaranya yang lembut seakan bisa menghilangkan segala rasa takut. Wanita itu yang jelas terdengar sedang menangis berkata, Pak Pendeta, saya dilahirkan buta dan saya sudah buta sepanjang hidup saya. Saya nggak keberatan menjadi buta, tetapi ada beberapa teman saya yang mengatakan bahwa jika saja iman saya kuat, maka saya akan bisa disembuhkan. Pendeta itu berkata kepadanya, apakah Anda selalu membawa tongkat penuntun Anda kemanapun Anda pergi? Iya, jawab wanita itu. Lalu pendeta itu mulai menasihati, jika mereka mengejekmu lagi dengan kata-kata seperti itu, pukullah mereka, menggunakan tongkatmu itu dan katakan, jika saja imanmu kuat, kamu pasti tidak akan merasakan sakit. Nah, jangan dengarkan mereka. Kita mampu kok belaga budak. Mungkin kita pernah main HP ketika ada pelajaran di kuliah. Kita pernah bengong padahal lagi meeting di kantor. Kita malah main HP pada saat keluarga kita lagi ngobrol, lalu kita jadi nggak nyambung. Kita pernah dan mampu kok belaga budak, cuma tempatnya salah. Kita pernah kok tidak menghiraukan pesan-pesan. Kita bisa tidak
menghiraukan pesan-pesan negatif. Nah, sekarang tinggal kita lakukan lagi khusus untuk hal-hal yang gak baik, yang mencoba memasuki pikiranmu. Ayo jaga pikiranmu. Jangan biarkan yang jelek masuk. Jangan dengarkan mereka. Kalau ada orang yang terbiasa sirik dan orang ini ngomongannya gak baik, hiraukan mereka. Kalau ada yang mencoba meremehkanmu, itu orang dursila dalam bahasa aslinya Belial. Wordlessness, orang yang gak ada artinya, yang akan mengeluarkan kata-kata yang gak ada artinya. Jadi tidak perlu didengarkan tipe orang-orang yang tidak serius bertumbuh di dalam Tuhan. Wicked, orang jahat. Destruction scoundrels, preman perkataan yang mencoba menghancurkan hati dan perasaan. Stress will try to knock on the door, but it's always up to you not to let it in. Stres akan coba ketok pintu, tetapi selalu bergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengizinkan stres itu boleh masuk apa tidak di dalam pikiran kita. Nah, jangan kasih masuk itu segala suara-suara negatif yang bikin stres. Belaga budaklah pada tempatnya. Yang model begitu justru nggak perlu didengerin, nggak perlu dihiraukan, supaya nggak nambah stres. Oke, hari ini kita belajar untuk merespon. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, tetapi cari dan lihat sisi baik dari segala sesuatu. It is okay, it doesn't matter. Look for the good in every situation. Walau situasimu nggak sempurna, nggak baik pada saat ini, tapi nggak apa-apa, keadaan pasti akan membaik. Lihat hal-hal baik yang sudah ada. Yes, kita harus belajar melihat dari sisi baiknya. Lalu responi dengan, aku bersukacita dan akan tetap bersukacita. Be happy and will stay joyful. Rasul Paulus selalu alami begitu banyak keadaan nggak baik, nggak enak, disiksa di penjara. Bahkan ketika dia lihat gereja-gereja yang dia bantu dirikan, ternyata keadaannya kacau, bikin stres, melemahkan semangat, merasa nggak dihargai, merasa gagal. Tapi responnya, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi saudara, apapun yang kita alami sekarang, kita bisa perkatakan kepada setiap kekecewaan kita, kepada setiap masalah kita, bahwa tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Our circumstances are not naturally stressful. It is our thoughts about our circumstance that make it stressful. Keadaan-keadaan kita tidak secara otomatis membuat kita jadi stres, tetapi pikiran-pikiran kita mengenai keadaan yang tidak baik itulah yang seringkali membuat kita jadi stres. Maka jaga pikiranmu. Lalu yang terakhir, atasi stres dengan belaga budak pada tempatnya. Oke, sebelum kita tutup ibadah ini, saya mau mengajak bagi kita yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu atau rindu rekonsiliasi hubunganmu dengan Tuhan, mari bersama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya minta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran saya. Saya undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saya percaya mulai hari ini hidup saudara akan diubahkan. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama berdoa Tuhan. Mampukan setiap kami bisa melihat sisi baik dari setiap segala yang terjadi. Dan kami dimampukan untuk bersukacita dan akan tetap bersukacita dalam setiap keadaan. Mampukan kami menghiraukan perkataan negatif. Dan kami berdoa bersama perkatakan segala stres pergi, segala kecenderungan mental illness pergi, segala lelah dan depresi pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita penuh surgawi turun atas setiap kami dan keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.